semuanya, selamat pagi. Pertama-tama izinkan perkenalkan, nama saya Diando Marcelino Hutahayan. Saya dari Universitas Medan Area, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi dengan NIM 2282100004. Di sini tujuan membuat video ini adalah untuk menjelaskan salah satu materi dari praktikum kimia dasar yang dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Nur Asia Dalimunte, SST, MT, dan juga abang-abang laboran yaitu Bang Dimas Zuri Kurniawan dan Bang Muhammad Yudi Pratama sebagai laboran, dan juga Bang Dedi Irawan sebagai asisten dosen atau asisten laboran. Kesan-kesan saya selama berada di laboratorium kimia Universitas Medan Area adalah yang pertama, laboratoriumnya yang bersih dan nyaman untuk digunakan selama praktikum dari percobaan 1 sampai 9. Lalu udara di dalam laboratorium juga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, serta alat-alat dan bahan di dalam laboratorium yang dapat mendukung kami untuk melakukan praktikum. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Nur Asia Dalimunte, SST, MT, yang telah memberikan ilmunya kepada kami yang dari awalnya kami tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam laboratorium, sehingga kami menjadi sedikit mengetahui apa saja yang ada di laboratorium, prosedur kerja, dan hasil percobaannya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Nur Asia Dalimunte. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada abang-abang laboran. Yang pertama adalah Bang Dedi Irawan selaku asisten dosen yang telah membimbing kami dengan sabar, walaupun kami kadang-kadang suka tidak mendengar abang dan membuat abang marah. Terima kasih karena telah membimbing kami selama praktikum. Tetap semangat untuk kita semuanya. Lalu untuk abang-abang laboran seperti Bang Dimas, terima kasih karena telah membimbing kami dan mengingatkan kami atas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya abang kedepannya tetap terus menegur apabila kami masih saja melakukan kesalahan agar kami bisa menjadi yang lebih baik lagi. Untuk Bang Yudi, terima kasih karena juga telah membimbing kami, memberitahu kami apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama praktikum, dan apa saja kegunaan alat-alat di dalam laboratorium. Semuanya untuk dosen pengampu dan abang asisten dosen dan abang laboran, saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Inilah kita masuk ke dalam inti dari video ini adalah pembahasan tentang salah satu dari materi praktikum kimia dasar, yaitu adalah percobaan ke-7 dengan judul identifikasi kualitatif senyawa organik. Tujuan dari percobaan ke-7 yang berjudul identifikasi kualitatif senyawa organik ini adalah untuk mengetahui adanya amilum, glukosa, lemak, dan protein di dalam bahan makanan. Bahan makanan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari biasanya terdapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak. Jadi di percobaan kali ini kita akan melakukan uji coba pada bahan makanan nasi, telur, yang akan kita tes apakah di dalamnya ada amilum, glukosa, protein, dan lemak. Untuk mengetahui zat nutrien yang terkandung di dalam bahan makanan, kita akan menggunakan indikator yang biasanya disebut dengan regen. Beberapa regen yang biasanya digunakan untuk melakukan uji coba ini adalah Lugol, Benedict atau Fehling A dan Fehling B, dan juga Biuret. Ketiga larutan inilah yang akan kita gunakan dalam percobaan ke-7 kali ini. Dalam praktikum kimia biasanya kita membutuhkan alat dan bahan untuk melakukan suatu percobaan, termasuk juga dalam percobaan ke-7 ini kita membutuhkan 8 alat dan 5 bahan. Alat yang pertama adalah tabung reaksi, kedua rak tabung reaksi, ketiga gelas beker, keempat pipet tetes, kelima pembakar spiritus, keenam penjepit tabung reaksi, ketujuh lumpang porselin,
Dan yang terakhir, yang nomor 8 adalah spatula atau pengaduk. Untuk bahannya ada 5. Yang pertama adalah kertas buram, yang kedua adalah larutan lugol, ketiga larutan benedik menggunakan veiling A dan veiling B, ketiga ada larutan biuret, dan yang terakhir adalah yang kelima, bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu nasi dan juga putih dan kuning telur. Kita masuki ke prosedur kerjanya. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan uji coba. Yang kedua, kita harus menghaluskan bahan makanan dengan cara ditumbuk di lumpang porselin sampai halus. Apabila ada bahan makanan yang keras, kita harus rebus terlebih dahulu. Karena kita menggunakan nasi dan telur, jadi tidak ada bahan yang keras. Jadi tidak perlu memakai rebusan. Kita memasuki, yang pertama adalah uji amilum. Masukkan bahan yang sudah kita haluskan tadi, yaitu nasi sebanyak 1 gram ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, lalu kita teteskan 2 tetes lugol ke dalam tabung reaksi tersebut. Yang ketiga, kita harus mengaduknya secara perlahan sampai warnanya berubah. Warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Masuk kepada uji coba yang kedua, yaitu adalah uji glukosa. Masukkan bahan, yaitu adalah nasi sebanyak 1 gram yang sudah dihaluskan terlebih dahulu di lumpang porselin ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tetesi dengan benedik, yaitu veiling A plus veiling B dengan perbandingan 3:1, yang warnanya akan menjadi seperti ini. Lalu kita ambil air sebanyak 150 ml dengan menggunakan glass beaker sebagai wadah untuk merebus. Lalu kita rebus tabung reaksi yang sudah ada nasi dengan larutan veiling tadi sampai air di dalam glass beaker mendidih. Lalu setelah mendidih, angkat menggunakan penjepit tabung reaksi dan amati warnanya. Warna yang berubah akan menjadi seperti ini. Yang ketiga adalah uji protein. Di uji protein kali ini kita akan menggunakan putih telur sebagai bahannya, yang akan kita haluskan terlebih dahulu menggunakan lumpang porselin. Lalu akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tetesi menggunakan larutan biuret. Aduk tabung reaksi tersebut hingga terjadi perubahan warna. Namun pada percobaan kali ini tidak ada perubahan warna yang terjadi. Warnanya adalah seperti ini. Percobaan yang terakhir adalah uji lemak. Di percobaan uji lemak ini, kita akan menggunakan kertas buram yang kita usapkan dengan menggunakan kuning telur sampai merata. Lalu kita gunakan senter untuk melihat apakah kuning telur dapat menembus cahaya atau tidak, dan kita akan bandingkan dengan tetesan air di sampingnya. Ini adalah hasilnya. Sekian adalah materi dari percobaan ketujuh yang berjudul identifikasi kualitatif senyawa organik yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah dalam mengucapkan kata-kata atau dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat pagi.